Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan, saya Rizky Holidah Inayati, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Malang. Unit kerja SD Negeri 1 Pait. Pada video kali ini izinkan saya untuk memaparkan modul 1.4.A.8 koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Selamat menyaksikan. Berikut ini kesimpulan tentang peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah saya. Sebagai seorang guru yang baik, haruslah memiliki kemampuan dalam menerapkan dan mewujudkan budaya positif di sekolahnya. Budaya positif tersebut bisa dilakukan dengan menerapkan disiplin positif, memahami tentang motivasi perilaku manusia, hubungan antara hukuman dan penghargaan, 5 posisi kontrol sebagai seorang guru, keyakinan kelas, dan juga penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Dengan disiplin positif, maka siswa dapat mengontrol diri dan menguasai diri. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi, yaitu 1. Untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan memahami ketiga motivasi tersebut, maka guru akan mudah memahami motivasi apa yang dimiliki murid ketika di dalam kelas. Jika siswa kita masih memiliki motivasi di poin 1 dan 2, maka siswa kita masih memiliki motivasi eksternal, sehingga guru perlu menumbuhkan motivasi internal pada diri siswa mereka. Namun, jika dia sudah memiliki motivasi di poin 3, maka siswa kita sudah memiliki motivasi internal, yakni dari dalam diri mereka sendiri, dan berarti siswa tersebut sudah memiliki rasa menghargai diri sendiri. Ketiga, yaitu posisi kontrol sebagai seorang guru. Ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebagai guru kita harusnya memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai seorang manajer harus mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan dan mendukung setiap keputusan murid, juga menentukan solusi untuk diri murid itu sendiri. Posisi manajer untuk diri sendiri juga dapat dirasakan oleh siswa langsung dalam restitusi, di mana saat itu siswa dapat menciptakan identitas positif pada diri murid itu sendiri. Yang keempat, yakni keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas, guru memiliki peran untuk membantu mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas antara siswa dan guru. Keyakinan kelas berisi kalimat universal yang mudah diingat dan dipahami oleh semua siswa, juga harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi.
segitiga restitusi adalah sebuah solusi yang harus digunakan oleh guru dalam memecahkan masalah yang dialami oleh siswa. Segitiga restitusi terdiri dari 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini memiliki tujuan untuk membentuk siswa menjadi siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan ketiga materi sebelumnya adalah dengan diterapkannya budaya positif, maka akan mempermudah terwujudnya impian Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional Indonesia, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, berpusat pada murid, dan bersifat menuntun tumbuh sesuai kodrat alam dan kodrat zaman siswa masing-masing. Budaya positif dapat terwujud jika sebagai seorang guru memiliki nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Budaya positif juga dapat mendorong kolaboratif antara siswa dan seluruh warga sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas yang ada harus disepakati dan dilaksanakan bersama. Yang menjadi salah satu perubahan dalam visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif di lingkungan kelas, terutama di lingkungan sekolah. Dengan begitu akan terbentuk suasana sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak yang sesuai dengan prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Sejauh ini saya sudah memahami semua materi yang ada dalam modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal ini perlu saya tularkan kepada teman sejawat lain yang ada di sekolah, juga saya terapkan sendiri dalam pembelajaran sehari-hari. Hal menarik dan di luar dugaan saya adalah ketika saya belajar tentang hukuman dan penghargaan, pada kenyataannya ternyata penghargaan atau hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Saya merasa bersalah kepada siswa saya karena selama ini saya menempatkan diri sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya saya dapat menempatkan diri sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian setiap masalah siswa saya. Saya menangani siswa yang sering terlambat datang di sekolah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya merasa senang dan terus termotivasi untuk memperbaiki diri ke arah lebih baik lagi yang sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah munculnya motivasi internal pada siswa saya dalam melakukan budaya positif di lingkungan sekolah. Dan yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol saya yang harus di posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, saya menempatkan diri saya pada posisi penghukum dan pemantau. Pada saat itu, saya sering merasa bersalah pada siswa saya yang harus saya hukum dan saya beri konsekuensi atas kesalahan yang mereka perbuat.
Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha menempatkan diri saya sebagai manajer ketika dengan siswa, terutama saat di dalam kelas. Hal ini berakibat baik dalam kehidupan saya. Saya merasa jauh lebih baik dan perasaan bersalah terhadap siswa berangsur membaik dan hilang. Dan saya mengetahui betapa pentingnya berkomunikasi dengan siswa. Maka dengan itu bisa menumbuhkan sikap mandiri dan tanggung jawab siswa. Pernah, namun saya hanya di tahapan satu saja, yakni menstabilkan identitas saja. Hal lain yang perlu dipelajari yakni upaya dalam berkolaborasi antara sekolah dengan orang tua siswa, guna menanamkan budaya positif tidak hanya di lingkungan sekolah saja, namun diteruskan hingga di lingkungan rumah. Ini merupakan upaya peningkatan dan konsistensi penerapan budaya positif agar tidak terhenti hanya di sekolah saja, namun sampai di rumah maupun di lingkungan lainnya. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Tetap semangat, salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.